Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia dari Allah. Kembali Allah mudahkan untuk berada di tempat yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan karunia-Nya buat kita sekalian. Kita lanjutkan pelajaran kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin, masih bab ke-31, bab al-islah bainan nas, bab mendamaikan di antara manusia. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 1. Allah berfirman, fattaqullah wa aslihu dzata bainikum. Bertakwalah kepada Allah dan damaikanlah perseteruan, permusuhan yang terjadi di antara kalian. Ya. Maka ayat ini jelas perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk bertakwa kepada Allah dan untuk menjadi penghubung yang mendamaikan antara dua pihak yang berseteru. Kemudian dibawakan di sini oleh penulis ayat selanjutnya, surah Al-Hujurat ayat 10. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian yang saling berseteru. Hadirin yang dimuliakan Allah, menarik buat kita firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, ya, itu menjelaskan di antaranya tentang suatu perseteruan di antara orang beriman yang sampai membuat mereka saling berusaha untuk menumpahkan darah. Sehingga mereka saling berusaha untuk menumpahkan darah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Kalau sampai dua kelompok orang beriman saling membunuh, maka damaikanlah di antara dua kelompok itu. Kemudian kata Allah, fa in fa'at fa in bagat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Dan kalau salah satu pihak, ya, itu melampaui batas untuk perdamaian yang diinginkan atau melampaui batas dalam perlakuan kepada saudaranya, maka perangi yang melampaui batas itu sampai mereka kembali kepada perintah Allah. Ini kembali kepada perintah Allah untuk tidak berbuat melampaui batas. Kembali kepada perintah Allah untuk menghubungkan tali persaudaraan. Kembali kepada perintah Allah untuk saling memelihara darah, kehormatan dan harta, untuk tidak berbuat melampaui batas. Ya. Kemudian kata Allah, fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil adli wa aqsitu. Dan kalau dia menurut untuk perdamaian, maka damaikanlah di antara keduanya dengan adil dan bersikap adillah. Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Innallaha yuhibbul muqsitin. Kemudian kata Allah, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu bersaudara, damaikanlah di antara dua saudara kalian yang berseteru tersebut. Bertakwalah kepada Allah agar kalian disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ayat yang sangat mulia, ya, untuk kita selalu ingat dan perhatikan terkait kehidupan sosial kita, terutama
sikap dan interaksi terhadap orang-orang beriman. Bagaimana akhirnya sampai pertumpahan darah itu tetap harus diusahakan untuk dipisahkan dan diadakan perdamaian. Yang berarti urusannya bisa jadi sangat berat ketika perseteruan ini sampai menjadikan pertumpahan darah. Berarti sangat berat sekali, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan bagaimana untuk adanya perbaikan, adanya perdamaian, ditegakkan keadilan. Ya, dan Allah tegaskan orang-orang beriman itu bersaudara. Ya, orang beriman itu bersaudara. Maka bagaimana hal-hal seperti ini terjadi di antara mereka, dan Allah sekali lagi memerintahkan fa'aslihu. Maka damaikanlah. Damaikanlah di antara dua orang beriman yang saling berseteru itu, dua kelompok atau keadaan yang ada pada orang-orang beriman yang saling berseteru. Ya, dalam dua ayat ini kita dapatkan beberapa kali Allah perintahkan untuk damai. Ya, di ayat 8 fa'aslihu bainahuma. Damaikanlah di antara dua kelompok yang berseteru itu. Kata Allah, kemudian di ayat 8 juga fa'aslihu bainahuma bil adli. Damaikanlah di antara dua kelompok itu dengan keadilan. Ayat 9-nya Allah berfirman fa'aslihu baina akhwaikum. Damaikanlah di antara dua saudara kalian yang berseteru itu. Nah, ini ya, beberapa kali Allah ulang perintah untuk mendamaikan kalau ada perseteruan di antara dua orang beriman atau dua kelompok dari orang beriman, ya, yang saling berseteru di antara mereka. Ya, ini menunjukkan bagi kita sekalian bagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan harmonisasi yang terjadi di antara orang-orang beriman, bukan keretakan, apalagi sampai perpecahan. Maka orang-orang yang terus memelihara perseteruan, permusuhan, dan menyimpan pesumat kepada orang beriman, maka sejatinya mereka adalah orang-orang yang meninggalkan keimanan mereka dan tidak mempergunakan akal sehat mereka. Ya. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, dibawakan di sini oleh penulis hadis yang menjelaskan tentang masalah perdamaian di antara dua kelompok orang beriman atau bahkan dua kelompok manusia yang saling berseteru. Rasulullah dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an, Rasulullah SAW bersabda, kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Setiap ruas tulang dari manusia atau dari seseorang itu ada keharusan sedekah yang dia lakukan, yang harus dia lakukan. Di setiap ruas ini ada keharusan kita untuk sedekah dalam rangka syukur kepada Allah. Ya, dan pada manusia itu ada kurang lebih 360-an ruas. Ya, yang dengan ruas-ruas ini jadi kita bisa bergerak, tangan kita luas, badan, kaki, kemudian leher, ya, keluasan itu dari ruas-ruas itu menuntut untuk kita bersyukur kepada Allah, karena keluasan itu akhirnya kita bisa beraktivitas dengan nyaman, dengan baik, memberi, mengambil, memakan, berjalan. Ini ruas-ruas dari tubuh kita yang tidak kita sadari, banyak nikmat Allah di dalamnya. Yang kalau ruas itu tidak luas sedemikian rupa, tentu banyak kerugian, kekurangan dalam melaksanakan aktivitas itu. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan setiap tulang atau ruas dari seseorang ada keharusan sedekah yang harus dia lakukan. Kalau ruas-ruas ini saja diingatkan ada keharusan sedekah, bentuk syukur kepada Allah, tentu nikmat-nikmat yang lain juga banyak untuk kita perhatikan. Bagaimana syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ingat dengan baik agar memotivasi kita untuk terus berusaha bersyukur kepada Allah. Allah telah berfirman, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit hambaku yang bersyukur. Maka Allah tegaskan, yang bersyukur itu dikit.
Berarti di antara perkara yang banyak kita lupakan terkait nikmat Allah kepada kita sekalian adalah tidak bersyukurnya kita kepada Allah. Ya, karena Allah tegaskan yang bersyukur itu dikit. Ya. Dan Nabi SAW telah mengingatkan di antara sebab banyaknya para wanita menjadi penghuni neraka karena nggak bersyukur. Karena nggak bersyukur. Ya, untuk kebaikan yang dia dapatkan dari suaminya sekian lama, karena kekeliruan 1 dan 2, kemudian dia mengatakan, aku nggak pernah mendapatkan ini, engkau nggak pernah melakukan itu, seolah-olah nggak ada apa yang dia dapatkan selama ini dari kebaikan untuk suaminya itu. Nah, ini diantara perkataan kufur, ya, dan kekufuran dan tidak bersyukur akan kebaikan yang dia terima dari Allah dengan sebab suaminya. Ini banyak menjerumuskan para wanita itu menjadi penghuni neraka. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ya, untuk kita perhatikan bagaimana rasa syukur kita kepada Allah. Nabi mengingatkan di setiap ruas-ruas itu dari anggota tubuh kita ada keharusan untuk kita bersyukur kepada Allah dengan apa yang Allah jadikan dari kemudahan ruas-ruas itu. Coba kita lihat saudara-saudara kita atau sebagian saudara kita yang Allah SWT uji mereka dengan apa yang ada pada ruas-ruas itu tidak berfungsi dengan baik. Sehingga mereka sulit berjalan, sulit mengangkat sesuatu, tangannya tidak bisa bergerak, badannya nggak bisa nengok, setengah badannya nggak berfungsi. Ruas-ruas itu yang mati, sehingga akhirnya mereka berada pada keadaan yang sulit untuk aktivitas mereka. Ya, maka ketika kita berada dalam keadaan kelapangan dari ruas-ruas ini, banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat yang dengannya kita menjadi mudah untuk melakukan aktivitas. Kata Nabi, kulla yaumin tatlu'u fihi syams. Dan itu adalah setiap hari, setiap matahari terbit. Ya, nikmat itu terus Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita sekalian tanpa kita sadari atau kita sadari. Nikmat itu enggak putus-putus Allah anugerahkan kepada kita sekalian. Makanya benar ketika Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kalian hitung-hitung nikmat Allah, kalian pasti tidak akan bisa untuk sampai pada nominal hitungan yang benar, ya, dari banyaknya nikmat itu. Kemudian kata Nabi SAW, sedekah sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah, ya, yang menunjukkan juga kepada sekalian, sedekah itu satu kata yang memiliki makna umum dan khusus. Makna umum, sedekah adalah sebutan untuk setiap kebaikan apapun itu. Ya. Setiap kebaikan apapun itu maka dinamakan sedekah. Yang menunjukkan kebaikan dan kebenaran iman seseorang. Sedekah makna secara khusus adalah kebaikan yang dilakukan dengan harta. Dengan mensedekahkan harta, mengeluarkan harta. Ya. Ada sedekah yang hukumnya wajib seperti zakat, ada sedekah yang hukumnya sunat, ya, seperti pemberian-pemberian yang disukai untuk kita sedekahkan pada apa yang Allah cintai dan ridhai. Jadi sedekah dalam agama kita itu adalah satu kata untuk menyebutkan kebaikan, baik yang sifatnya umum atau sifatnya khusus. Untuk makna apa yang diinginkan tergantung pembicaraan. Kalau kita bicara tentang infak dengan harta, maka sedekah di sini maksudnya adalah dengan harta tentunya. Tapi Nabi SAW dalam hal ini sedang menjelaskan sedekah dalam makna yang umum. Ya, nah, sedekah yang bisa dilakukan oleh seseorang, bentuk rasa syukurnya kepada Allah dengan apa yang Allah anugerahkan dari keluasan ruas-ruas tulang-tulangnya. Kata Nabi, ta'dilu bainal itsnain sedekah. Bersikap adil di antara dua pihak itu sedekah. Apa yang dimaksud bersikap adil terhadap dua pihak? Itu mendamaikan mereka. Ya. Mendamaikan mereka. Terciptanya kedamaian di antara dua pihak yang berseteru. Itu adalah keadilan. Ya. Karena asalnya kita berasal dari satu keturunan.
anak cucu Adam. Ditambah lagi kita terikat dengan ikatan Islam dan iman. Maka permusuhan itu kezaliman. Meneruskan permusuhan itu kezaliman. Memelihara permusuhan itu kezaliman. Ya, bukan suatu yang terpuji. Keadilan adalah menyambung apa yang Allah perintahkan untuk sambung, mendamaikan apa-apa yang terjadi keretakan dan perpecahan di dalamnya, itulah keadilan. Ya, ta'dilu baina itsnain shadaqah. Kemudian kata Nabi, wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Seorang menolong orang lain menaiki tunggangannya, ya, maka itu juga adalah sedekah, kebaikan. Ya. Kemudian autar faulahu 'alaiha mata'ahu sedekah. Atau seorang membawakan atau mengangkat barang-barang yang orang lain bawa, dia keberatan untuk itu, maka itu juga sedekah. Membantu beban yang dia bawa untuk kita bawakan dan meringankan orang tersebut, itu sedekah kata Nabi SAW. Wal kalimatut thayyibatu sedekah. Kata-kata yang baik itu sedekah. Dan kata-kata baik ini ada dua. Yang pertama, kata-kata baik yang terhitung sebagai kata-kata baik menurut uruf, ya, menurut kebiasaan masyarakat, itu dikenal sebagai tutur kata yang baik, maka itu masuk dalam bagian kebaikan yang diinginkan. Yang kedua yang dimaksud dengan kata-kata yang baik adalah kata-kata yang baik menurut apa yang ditunjukkan oleh syariat. Amar ma'ruf, nahi munkar, tasbih, tahmid, ya, qiraatul Quran, ya. Itu termasuk kata-kata yang baik, itu kebaikan, sedekah. Ya. Yang dikenal oleh manusia sebagai suatu tutur kata baik, itu pun terhitung sebagai kebaikan. Ya, dan tentu kalau seperti ini di sebagian tempat dengan tempat yang lainnya, di suatu kebiasaan adat dengan adat yang lainnya akan berbeda-beda. Ya, walhal kalimatut thayyibah sedekah. Kalimat-kalimat yang baik itu sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salah sedekah. Dan setiap langkah yang dilangkahkan untuk melaksanakan sholat, maksudnya ke masjid, maka itu juga sedekah. Setiap langkahnya. Satu langkah sedekah, langkah yang kedua sedekah lagi, dan suruh sampai ke masjid. Wa tumitul adza 'anat tariq sedekah. Dan menyingkirkan gangguan di jalan, tempat manusia lalu lalang atau kepentingan umum, ya, menghilangkan gangguan yang mengganggu manusia, maka itu adalah sedekah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Hadis ini tentu yang menjadi pelajaran utama buat kita sekalian adalah di antara bagian sedekah itu dan bahkan terhitung sebagai keadilan, yaitu mendamaikan di antara dua pihak yang berseteru. Wa ta'dilu bainal itsnaini sedekah. Ini yang jadi pelajaran utama sehingga hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bagi kita sekalian wajibnya kita bersyukur kepada Allah. Ya, dan nikmat Allah SWT yang ada pada kita, ada yang kita sadari, ada yang tidak kita sadari. Ada yang kita sadari dan ada di hadapan kita. Ya, ada yang tidak kita sadari padahal ada di hadapan kita. Ya. Dan ada yang kita tidak sadari, ya, tapi dia menjadi sesuatu yang mendatang, yang akan datang kepada seseorang. Walhal apapun itu dari nikmat itu, kita sadari atau tidak kita sadari, menuntut syukur, menuntut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pastinya kita tidak pernah bisa lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan Allah telah pastikan siapa yang pandai bersyukur, Allah akan jauhkan dari kejelekan-kejelekan, dari keburukan, dari siksa. Kata Allah, "Wa ma kana Allah bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Allah enggak akan menyiksa kalian kalau kalian bersyukur, kalau kalian beriman. Kalau kalian bersyukur, kalian beriman, ya, maka Allah enggak akan menyiksa kalian. Belum lagi motivasi dari Allah yang bersyukur itu Allah tambah. Allah berkahi. Allah luaskan dia. Allah lapangkan hatinya.
Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, banyak sekali keutamaan dari syukur kepada Allah, ya, dan juga syukur, termasuk syukur kepada Allah adalah bersyukur kepada orang-orang yang dengan sebab mereka Allah berikan nikmat kepada kita sekalian. Kemudian hadis ini juga menjelaskan bagi kita sekalian, ya, tentang banyaknya jalan-jalan kebaikan sebagai rahmat dan karunia dari Allah kepada orang beriman. Banyak aktivitas yang kita bisa manfaatkan sebagai kebaikan kita dan syukur kita kepada Allah. Dan kita tahu kalau bersyukur itu Allah akan balas, Allah akan syukuri, Allah akan beri nikmat. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, banyak jalan-jalan kebaikan itu, ya, untuk bisa kita lakukan dalam rangka syukur kepada Allah, dalam rangka mendapatkan apa yang ada di sisi Allah. Ya. Karena yang bersyukur itu Allah tambah, yang bersyukur itu Allah berkahi, yang bersyukur itu Allah pelihara, Allah jaga, Allah lindungi, Allah jauhkan dari keburukan. Dan ternyata jalannya tuh banyak. Jalannya tuh banyak. Ya, yang bisa dilakukan dari aktivitas keseharian. Menjadi orang-orang yang memiliki manfaat. Baik untuk diri sendiri, apalagi buat orang banyak. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka nggak perlu dikhawatirkan oleh orang beriman selama mereka konsisten dengan keimanan mereka, amal saleh kebaikan mereka, Allah akan jaga mereka, Allah lindungi mereka, Allah cukupi mereka. Nggak usah mengkhawatirkan orang beriman untuk perkara-perkara dunia dan juga untuk perkara-perkara akhirat. Allah jaminkan untuk mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tidak perlu takut untuk apa yang telah lalu, dan mereka nggak perlu takut masa depan mereka. Mereka nggak perlu bersedih apa yang telah lalu, yang telah mereka lewati. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Itu orang beriman. Ya. Karena orang beriman aktivitas mereka, aplikasi syukur mereka kepada Rabbul Alamin. Yang kita tahu bagaimana orang bersyukur akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rahmat Allah yang besar, jalan kebaikannya banyak. Banyak yang bisa kita manfaatkan. Ya. Makanya nikmat yang sangat besar dari Allah adalah nikmat iman. Oleh sebab itu harus kita jaga nikmat iman ini. Harus kita luruskan iman yang ada pada kita ini. Ya, lurus dengan keimanan seperti yang Allah cintai dan ridai. Ya, karena nikmat yang paling besar. Ya. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita pernah singgung, apakah orang beriman untuk kebaikan-kebaikan seperti ini, ya, membantu orang lain dan seterusnya, ya, memerlukan niat yang saleh untuk akhirnya aktivitas itu jadi kebaikan buat dia di hadapan Allah. Ya. Para ulama dalam hal ini ada perbedaan pandangan. Di antara mereka ada yang mengatakan untuk hal-hal interaksi muamalah seperti ini, ya, ketika itu dilakukan orang beriman, maka tidak perlu niat-niat khusus. Keadaan mereka sebagai orang beriman menjadikan apa yang mereka lakukan itu dinilai oleh Allah. Walaupun tetap lebih utama menghadirkan niat itu ketika melakukan kebaikan-kebaikan dari aktivitas ini adalah lillah, itu lebih utama. Tapi tidak menjadi syarat. Sebagian lagi mengatakan itu tetap jadi syarat. Agar aktivitas muamalah duniawiyah itu menjadi nilai di sisi Allah, harus dihadirkan, itu dilakukan karena Allah, untuk Allah. Seperti misalnya seorang menafkahi anak istrinya, ya, maka terdapat hadis dari Nabi yang mulia SAW, bahwa yang dapat pahala adalah yang melakukan itu dengan ihtisab, dengan penuh perhitungan, tanggung jawab, mengharap apa yang ada di sisi Allah, melakukan dengan menghadirkan kalau itu yang Allah perintahkan. Bukan sekedar sebagai suatu kegiatan yang memang dia lakukan menjadi aktivitasnya. Dia keluarin, dia ambil, dan seterusnya. Ya, ada keterangan, penekanan butuhnya ihtisab itu. Maka bagaimanapun itu tentunya yang lebih utama adalah tetap menghadirkan. Apa yang dilakukan itu lillah. Ya, kebaikan yang dilakukan dari muamalah, aktivitas itu lillah. Ya, bukan hanya sekedar kegiatan untuk kita lakukan, kita lewati dari keseharian, yang tentunya nilainya akan sangat berkurang
Ya, ketika kita lakukan itu benar-benar penuh dengan ihtisab. Walaupun memang sebagian para ulama ada yang tidak mensyaratkan untuk hal-hal yang sifatnya muamalah ini niat-niat khusus yang dihadirkan. Karena keadaan orang beriman, keimanan mereka, ya, keberkahan dari Allah, kegiatan dan aktivitas mereka terhitung kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar yang ada pada mereka tentang Allah, yaumul qiyamah dan seterusnya. Ya, tapi tetap lebih utama itu tetap menghadirkan, ya. Walhal hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu diantara faedah daripada hadis ini. Kemudian menarik buat kita, penulis juga mengatakan di sini, di antara faedah dari hadis ini kata Syekh Salim bin Id Al-Hilali, ya. At-tanbi ala daqaiqis san'ah allati khalaqallahu al-insan biha wa hadha mudda'atun litafakkur fi badi'i san'illah tabaraka wa ta'ala wa min thamma ta'dhimuhu wa taqdisuh. Ini terdapat peringatan, pelajaran untuk kita mendalami, memperhatikan, mencermati dengan baik, dengan cermat, ya, keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antaranya adalah tulang-tulang kita, ruas-ruas kita. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan ini keluasannya. Tanpa minyak untuk kita minyaki. Ya. Yang kalau ini ada gangguan, kita lihat sebagian saudara kita bagaimana mereka sulitnya melakukan aktivitas. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Ya. Ruas-ruas, belum lagi peredaran darahnya, belum lagi kerja anggota tubuhnya. Bagaimana mata menangkap cahaya, kemudian mencernanya menjadi suatu penglihatan dan seterusnya. Pendengaran yang kemudian diresapi, ya, kemudian masuk ke pikiran dan lain-lain. Itu rincian-rincian yang sangat mengagumkan. Bagaimana Rabbul Alamin mengatur itu sedemikian rupa dengan keteraturan dan tertib. Ya. Maka Maha Suci Allah sebaik-baik pencipta. Dan manusia secara khusus Allah telah berfirman, "Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Kami telah ciptakan manusia pada sebaik-baik bentuk. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya. Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara tanda-tanda kebesaran keagungan Allah yang Allah perlihatkan kepada kita sekalian untuk kita besarkan Allah, imani, takut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang Allah perlihatkan buat kita sekalian dari ciptaan-ciptaannya ini. Inna fi khalqis samawati wal ard la ayatin liulil albab. Terdapat tanda-tanda apa yang ada dari penciptaan langit dan bumi ini bagi orang-orang yang berakal, orang-orang yang menggunakan akal pikirannya, orang-orang yang cerdas, menangkap apa yang Allah tunjukkan dari tanda-tanda kebesaran keagungannya. Ya. Nah, di antaranya hadis ini juga mengingatkan untuk itu. Kullu sulama bani Adam atau kullu sulama minan nas, setiap ruas tulang dari manusia. Nah, ini Nabi SAW mengajak kita untuk memperhatikan itu. Belum lagi yang lainnya. Ya. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis 249. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, an Ummi Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid atau Mu'aid radhiyallahu ta'ala anha qalat. Dari Ummu Kulthum binti Uqbah ibn Abi Mu'aid, sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Laisal kadzdzab alladhi yuslihu bainan nas fayanmi khaira aw yaqulu khaira, muttafaqun alaihi. Tidak dikatakan seorang pembohong ketika dia berbohong untuk mendamaikan di antara dua pihak yang berseteru. Dia menumbuhkan, membuat bersemi kebaikan atau mengatakan kebaikan. Hadis ini hadirin yang dimuliakan Allah tentu jelas sekali buat kita sekalian. Bagaimana bohong dan dusta itu suatu perbuatan yang buruk dalam agama kita. Saya pernah jelaskan di kesempatan yang lalu, Nabi sampai bangun dari rebahannya dan mengingatkan di antara dosa besar, ala wa qaludzur, ala wa qaludzur, wa syahadatuzur. Ketahuilah perkataan dusta, saksi palsu.
Sampai dia ulang-ulang seperti itu sehingga sahabat yang mendengarnya laitahu sakata. Alangkah baiknya kalau Nabi berhenti diem, jangan ngomong-ngomong gitu terus. Karena dia sangat melihat bagaimana Nabi SAW sangat keras memperingatkan itu. Ya. Tapi ternyata ketika kebohongan itu dilakukan untuk menyambung apa yang retak dan terpisah, terpecah, maka itu dibenarkan oleh syariat. Tidak dipermasalahkan oleh din. Yang menunjukkan bagaimana kebaikan dan maslahat daripada baiknya hubungan itu lebih besar dan menutupi kekurangan-kekurangan dan celah dosa daripada dusta. Dusta itu buruk, tapi tidak bisa melampaui kebaikan yang bisa terjadi karena adanya perbaikan hubungan, perdamaian. Lihat kata Nabi, laisal kadzdzab alladzi yuslihu bainan nas fayanmi khairan aw yaqulu khairan. Bukanlah dikatakan sebagai seorang pendusta orang-orang yang mendamaikan di antara dua pihak yang berseteru, menumbuhkan, menyemikan kebaikan, atau dia mengatakan kebaikan. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Betapa agama ini benar-benar sangat paham dan detail tentang apa yang menjadi maslahat dan kebaikan. Ya. Ternyata ada kebaikan-kebaikan itu di balik suatu hal yang mungkin jelek. Tapi kalau itu kebaikannya lebih besar, maka keburukan itu tidak atau diabaikan. Tidak dinilai atau diabaikan. Karena kebaikan yang sangat besar yang tercipta. Ya. Ini sering kita jelaskan dan ini juga diingatkan para ulama. Ya, orang yang berakal sesungguhnya atau orang yang alim bukan hanya dia mengetahui yang baik dan yang buruk, tapi bagaimana dia bisa mencermati yang baik di antara yang buruk. Ya, ini buruk semua, tapi dia tahu mana yang baik di antara yang buruk-buruk itu. Ya, itulah orang yang alim. Dia cermat. Karena kalau hanya sekedar menilai ini baik, ini buruk, banyak yang bisa itu. Ya. Tapi mencermati perkara-perkara yang terkadang datang dengan bertumpuk dan penuh dengan kesamaran antara kebaikan dan keburukan sehingga seorang bisa tahu mana yang harus dipilih dan diputuskan. Ini menunjukkan pandangan yang diberi taufik oleh Allah. Ya, sehingga dia tepat dalam penilaian itu. Ya. Banyak hal ketika seorang kurang dalam bekal untuk menilai sesuatu, akhirnya pandangannya hanya sekedar seperti kacamata kuda, ya, dan akhirnya keputusannya juga keputusan yang tidak matang. Ya, dia hanya lihat dari satu sisi saja. Ya, padahal banyak hal untuk kita kumpulkan sisi-sisi yang lain sehingga jadi bahan pertimbangan. Dalam kehidupan, dalam syariat, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ya, kalau memperturuti satu hal ternyata banyak bagian yang lainnya untuk kita perhatikan. Lihat, kalau hanya memperhatikan masalah dustanya ya nggak boleh harusnya. Tapi ternyata ada sisi yang lain dalam masalah ini. Apalagi kalau permusuhan perseteruan itu adalah perkara yang menumpahkan darah. Menumpahkan darah. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bagi kita sekalian betapa besar keutamaan daripada mendamaikan di antara dua pihak yang berseteru itu. Sampai dusta pun akhirnya diperkenankan karena maslahat, manfaat yang besar dari adanya perdamaian, ya. Syekh Salim bin Id Al-Hilali rahimahullah menjelaskan di sini di antara faedah dari hadis ini, dusta itu haram, termasuk dosa besar karena dia akan menimbulkan bahaya dan kerusakan. Tapi dusta itu dibolehkan pada beberapa keadaan. Karena maslahat syar'iyah yang besar yang tercipta dengan dusta yang dilakukan. Ya. Lihat ini hadirin. Ini menunjukkan kebenaran agama ini datang dari Allah yang mengetahui urusan dengan rincian-rinciannya.
Ya, mungkin kita kalau tidak memandang dalam atau hanya sebatas keadaan kita yang penuh dengan keterbatasan, ini nggak benar nih, bohong. Tapi ternyata ada kedalaman di sana. Ini syariat datang dari Rabbul Alamin. Kita tahu sebagai manusia yang diberi akal baik dan buruk, tapi banyak yang tidak kita ketahui dari rincian-rinciannya itu. Rincian-rincian kayak gini nggak diketahui. Dan banyak hal-hal yang lain, rincian-rincian itu datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak menyadarinya dan tidak tahu kecuali setelah Allah memberitahukan, mengabarkannya. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Nah, di antara kedustaan yang dibolehkan itu oleh syariat karena maslahat yang besar, yang pertama yaitu dusta dalam rangka mendamaikan apa yang terjadi di antara dua pihak kaum muslimin yang berseteru. Itu pertama, dalilnya hadis ini. Yang kedua, dusta yang dibenarkan karena ada maslahat besar, ya, adalah dusta dalam peperangan. Ya, tentu untuk siasat perang. Ya. Bahkan pasukan perang kita bohongin gak ada masalah. Kalau memang itu dalam rangka siasat. Kalau kita bakal berperang ke arah selatan, orang udah siap. Terus kita balikin ke arah utara, ya, agar mengecoh. Kemungkinan ada di tengah-tengah pasukan itu orang-orang yang suka bocorin rahasia, ya, atau mengecoh lawan yang akhirnya sudah bersiap. Dari sana kita memutar dalam rangka siasat. Kalau semua dikasih tahu, ya nggak benar, nggak beres. Nggak setiap hal untuk dikasih tahu sebagaimana adanya. Ya, banyak orang-orang yang tidak punya kompeten dan tidak punya kapasitas untuk tahu. Ya, dia maksain untuk tahu, akhirnya bocor nggak jelas, malah rencana tidak berjalan sebagaimana mestinya. Manfaat akhirnya nggak didapatkan. Ya, ini hadirin dan dimuliakan Allah, berbohong dalam siasat perang boleh. Ya, walaupun sama tentara sendiri akhirnya merasa dibohongin. Ya, tapi itu dibutuhkan oleh seorang ya pengatur strategi, ya, dalam rangka maslahat, dan dia dengan cermat, ya, melakukan demikian. Itu nggak ada masalah. Ya, apalagi yang dibohongin orang kafirin, musuhnya. Ini lebih boleh lagi tentunya. Kemudian yang ketiga, fi ikhbar rajul imra'atahu bi annahu yuhibbuha wa yakadzalik. Ya. Kebohongan terkait dengan seorang kepada istrinya, ya, ya, untuk menjaga keseimbangan bahtera kehidupan, ya. Nah, ini nggak ada masalah, ya, tapi tentu dengan kecermatan, bukan menjadi suatu yang terus menerus dilakukan, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah, 3 macam bentuk kebohongan yang diberitahukan, dibenarkan, dibolehkan, diantaranya ini yang jadi pembahasan kita untuk mendamaikan. Ya. Kemudian hadis selanjutnya, hadis 250. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, wa ana Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sauta khusumin bil bab aliyatan aswatuhuma. Nabi pernah mendengar ada suara teriakan, ya, di pintu keras. Ya, suara teriak keras, ya. Ya. Teriakan itu terjadi berasal dari dua pihak yang lagi berantem berseteru. Nabi dengar nih, ya, ada di dekat pintu. Wa idza ahaduhuma yastawdi'ul akhar wa yastarfiquhu fi syai'. Ya. Salah seorang di antara keduanya, ya, itu meminta ini dong, utang. Nah, ini kayaknya masalah utang. Utangnya dikurangin dah, saya bayar. Ya. Yang satunya lagi dan dia meminta untuk dimaklumi. Ini nggak bisa bayar sebagaimana mestinya dari jumlah utang. Diminta dikurangin dah utangnya dah. Wah, nggak mau ribut. Ya. Saling bersuara tinggi. Wa yaqul wallah la af'al. Ya. Pihak yang punya hak dia bilang, demi Allah saya nggak mau ngurangin. Fakharaja alaihim Rasulullah SAW. Nabi keluar menemui keduanya yang lagi berseteru, kayaknya menagih utang sama yang berhutang. Yang berhutang nggak bisa bayar penuh, dia minta dikurangin. Yang nagih nggak mau, ya, dia tetap ngotot minta haknya.
Maka Nabi keluar, ya, menemui dua orang yang berseteru tadi lagi ribut. Ainal muta'alli 'alallah la yaf'alu il ma'ruf. Ya. Mana orang yang tadi bersumpah kalau dia nggak bakal melakukan kebaikan. Ini nggak mau mengurangi jumlah utang. Kan dia berkata gini, wallah la af'al. Demi Allah saya nggak bakalan mau. Padahal mengurangi jumlah utang untuk orang yang memang kesulitan bayar itu suatu kebaikan. Dan dia bersumpah nggak mau berbuat baik. Mana tadi orang yang nggak bersumpah nggak mau berbuat baik? Mana tadi? Ya. Maka orang itu berkata, saya ya Rasulullah. Maka kata Nabi SAW, falau ayyudhalika ahab. Ya. Kata Nabi SAW, ya, mana di antara itu yang dia sukai, ya, mana di antara itu yang dia sukai, ya, ini maksudnya hendaklah dia batalkan sumpahnya itu, ya, dan terima, ya, permohonan pengurangan utang dari saudaranya itu, ya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan kita sekalian bagaimana Nabi SAW turun tangan langsung. Lihat orang yang saling ribut, berseteru, menuntut hak, ya, satu dari yang lainnya, ya, kemudian Nabi SAW damaikan. Ya, Nabi damaikan. Ya, dalam riwayat yang lain itu disebutkan Nabi minta untuk orang yang memiliki utang, engkau kurangi jumlah utangmu. Ya, untuk yang berutang bayar. Ya, karena Nabi SAW yang meminta itu dan akhirnya terjadi perdamaian, maka dibayarlah utang dengan jumlah utang tidak seharusnya, dia mengalah. Karena perdamaian itu akhirnya, ya, di dalamnya pasti kalau tidak ketemu, ya, win-win solution, ya, dua-duanya menang, nggak ada yang dikurangi, ya. Kalau nggak bisa ketemu, maka mengalah untuk sebagian hak. Yang penting ketemunya perdamaian, bukan ketemunya hak. Kalau masing-masing hak yang ingin dipertahankan, ya nggak ketemu sampai mana juga. Banyak perseteruan, yang satu punya hak ini, yang satu punya hak ini, masing-masing ingin menguasai haknya dan mendapatkan sepenuhnya. Ya nggak akan ada perdamaian. Yang penting itu adanya perdamaian walaupun sebagian hak dikurangi. Ya, ini. Mungkin ini dulu hadirin yang dimuliakan Allah yang bisa kita pelajari. Insyaallah kita lanjutkan lagi di kesempatan yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.